Jawa Barat 2 periode. Pak Aher juga akan menjadi tim kampanye di Jabar juga Pak Antik nanti. Pasti. Ini mantan-mantan gubernur akan jadi jubir Pak Antik. Iya betul. Ada Ahmad Heriawan di Koalisi Amin. Iya. Ada Ridwan Kamil di Prabowo Gibran. Nah di Ganjar Mahfud ada siapa Pak Antik? Pak Antik. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu. Cukup. Nanti copyright. Cukup. Nanti copyright. 10 detik aja. Kenapa lagu itu Pak Yuda? Kan itu. Jadi sekarang kan di pasangan calon pilpres kita ada yang keluar, ada yang datang, ada yang pergi. Padahal ketiganya itu masih sayang gitu Pak Antik. Di partainya masing-masing. Masih sayang. Bukan sama partainya juga, mereka juga masih sayang Pak Jokowi katanya. Aku sungguh sayang Pak Jokowi. Masih ada ya sekarang resmi ya. Setelah resmi. Bukan tidak resmi. Bukan artinya lengkap. Ya lengkap lah, artinya resmi mereka udah mencalonkan mendaftar ke KPU. Kebetulan syuting kali ini juga disclaimer dulu ya. Oke. Syuting kali ini bertepatan dengan pendaftaran terakhir di Pak. tanggal 25 Oktober 2023. Artinya besok tidak akan mendaftar. Ada yang mendaftar Pak Antik. Paling besok ada yang mendaftar sebagai relawan. Jadi ada 3 Pak Antik calon di pilpres kita kali ini Pak Antik. Sebelumnya 2 kali pilpres kemarin selalu head to head, berhadapan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sekarang ada 3 Pak Antik. Artinya ada penantang baru. 2 penantang Prabowo. Waktu itu di Prabowo menjadi penantang buat Jokowi. Sekarang Pak Prabowo ditantang oleh 2 lulusan UGM. Lulusan UGM. Nanti saya mau kuliah di UGM biar jadi capres. Kabar-kabarnya mereka juga ini adalah merupakan mahasiswa terbaik di. Jelas Pak Antik. Di pertama ada siapa aja Pak Antik kita? Ya. Formasinya kita sampaikan dulu Pak Antik. Formasinya ada Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD berpasangan. Itu dari koalisi mana saja Pak Antik? Dari koalisi partai PDIP sama P3. Kemudian ada partai non parlemennya, ada Hanura, Perindo sama udah 4 Pak Antik. 4 ya. Kemudian ada pasangan Anies dan Caimin, ini mereka mendaftar di hari yang sama pada waktu itu. Ini koalisi partainya PKS, PKB, Nasdem dan Gelora. Gelora ke sana ya. Satu lagi Partai Umat. Itu partai non parlemen. Yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu karena kan pasangan ini agak sedikit banyak alot ya, ada sedikit karena koalisinya gemuk Pak Antik. Koalisi gemuk biasanya kalau yang gemuk itu kan memutuskan dari banyak kepala Pak Yuda. Betul itu, tapi akhirnya muncullah nama Gibran dan bukan nama Koalisi Indonesia Maju yang dipenggawahi oleh Gerindra. Ketua umumnya menjadi capres, kemudian di sayap kiri ada Golkar. Striker ini siapa Pak Antik? Strikernya ada Demokrat di bagian depan untuk bertahan. Saya kira yang menjadi striker itu adalah siapa? Partai Golkar Pak Antik. Partai Golkar. Yang jadi striker. Yang tengah gelandang ini ada Partai Gelora dan PBB. Bertahan ada Demokrat dan Partai Garuda, Partai Prima dan PSI, PSI yang baru saja deklarasi ojo rungkan. Memang ini koalisi partai gemuk ya. Tapi seru. Pasti.
ini yang paling menarik di tadi kalau diposisikan seperti main bola, tetap kaptennya Ridwan Kamil. Kenapa Ridwan Kamil berarti? Kan udah ditunjuk sebagai kapten tim pemenangan Jawa Barat. Iya. Ridwan Kamil. Artinya kita sekarang bicara Jabar lah, Pak. Nah, pertarungan 3 calon ini tidak pas bridging nabi. Bridging napasnya ketika kapten tim pemenangan Jawa Barat. Artinya kita akan menganalisa kekuatan capres ini di Jawa Barat khususnya Pak Yuda. Betul Pak Andi, karena kita sebagai orang Jabar juga lah ya. Tidak ada calon Pak. Sedih saya Pak. Tuh, artinya tidak ada sejarah catatan baru untuk warga Jawa Barat. Padahal kalau misalnya ada yang jadi cawapres di Jawa Barat, Pantik saya. Pantik. Kenapa? Jadi jurkam Pantik. Kamu punya pengalaman apa? Kamu mau disebut anak ingusan? Kan saya anak muda, Pantik mewakili Pantik. Iya, kamu anak muda tapi nggak punya kesempatan kayak Gibran, Pak. Oh iya. Ya minimal kamu jadi jurkam kecamatan lah. Ya paling jadi kecamatan gitu. Gimana Pak Yuda melihat 3 calon merebut suara Jabar, karena kan Jabar ini sebagai lumbung suara dengan DPT paling banyak ya Pak Antik ya. Dengan DPT paling banyak, sehingga memang pertarungan ini tetap selalu pengamat ataupun siapapun berbicara bahwa pertarungan ini akan selalu di Jawa Pak Antik. Dan Jawa Barat ini sebagai salah satu daerah yang memang diperebutkan. Dulu 2 kali Pilpres Jawa Barat selalu dimenangkan oleh Pak Prabowo Pak Antik dengan suara di berapa 60% lah. 60% 2 kali. Nah, sekarang ada penantang baru juga, ada Anies Rashid Baswedan dan juga ada Ganjar Pranowo Pak Antik. Kalau misalnya dilihat dari koalisi, sebetulnya koalisi Anies Muhaimin ini adalah koalisi Ridwan Kamil waktu di Pilgub Jabar, Pantik. Nasdem dan PKB. Ada P3. Nah, sekarang yang masuk PKS. PKS nah ini yang dulu di Pak Prabowo sekarang ke Pak Anies, Pantik. Artinya kita juga jangan ibaratnya bahwa PKS ini sangat grassroots-nya Pak Antik. Betul. Sangat luar biasa. Apalagi diturunkan mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, Pak Aher juga akan menjadi tim kampanye di Jabar juga Pak Antik nanti. Pasti. Ini mantan-mantan gubernur akan jadi jubir Pak Antik. Iya, betul. Ada Ahmad Heriawan di Koalisi Amin. Iya. Ada Ridwan Kamil di Prabowo Gibran. Nah, di Ganjar Mahfud ada siapa Pak Antik? Pak Antik. Betul. Jadi toko di Jabar ini tersebar di udah bau kan? Betul. Bau pisang goreng, kopi. Artinya ketiga tokoh di Jabar ini yang pernah minimal mereka yang mengetahui Jabar dan pernah berpengalaman khusus ya memimpin Jabar berada ketiga di koalisinya. Tapi kalau kita kaitkan ke elektabilitas dirinya masing-masing, terlihat kubu Ganjar ini terlihat lemah Pak untuk di Jabar. Dan memang berulang-ulang beberapa disampaikan oleh pengamat politik, kalau berbicara Jabar itu hanya berbicara tentang Prabowo dan Anies. Kenapa? Karena kalau Prabowo udah jelas tadi diceritakan 2 periode menang dan di atas 50%. Oke. Kemudian ada pergeseran karena Jawa Barat ini karena ada Anies, dan itu kata pengamat akan ada perpindahan suara atau terbagi yang dulunya pendukung Prabowo akan sebagian ke Anies. Kalau pendapat saya, karena kalau di Jawa Barat ini Pak Yuda harus diingat tentang kultur. Betul. Budaya, kultur, dan religius. Mungkin pergeseran dari Prabowo ke Anies itu mungkin di Jawa Barat itu kan orang-orangnya sangat kultur banget dan religius, karena tidak bisa dipisahkan antara budaya misalnya itu dan religius ke agama. Artinya
Prabowo tidak akan melenggang, tidak akan meraih suara yang mulus seperti dua periode kemarin lah ya. Gitu Pak Yuda. Iya, karena memang tapi Pak Antik jangan salah juga bahwa Pak Ganjar dan Mahfud ini juga memang ini menjadi challenge buat PDIP Pak Antik. Di bawah kepemimpinan Pak Ono. Apakah bisa merebut suara di Jabar? Karena kan kemarin juga kita lihat bahwa Pak Ganjar sudah mulai masuk ke tokoh-tokoh Jawa Barat Pak Antik. Kemarin kan pertemuan dengan Cepopo juga kan, artinya kan juga Jawa Barat ini juga jadi pertarungan lah, target juga dari PDIP gitu. Cuman tolong selain Cepopong, tokoh politik juga saya mendengar Pak. Ada Pak Ganjar ini juga masuk di kalangan influencer. Oh, seperti ada pemain pensiun adalah yang mulai diajak. Kemudian yang ini salah satu PJMTP yang ada di Bandung yang suka main motor. Katanya mereka juga diajak untuk jadi jubir Jawa Barat. Biasa berarti pertarungan ini akan sangat seru gitu, pertarungan antara mantan gubernur, Pantik, antara tadi influencer, artis dan lain sebagainya. Ini juga akan menjadi pertaruhan di Jawa Barat. Misalnya kita taruhlah di kubu koalisi Amin ini ada Pak Aher. Itu ya. Di kubu Pak Prabowo itu ada Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi, Dede Yusuf, semuanya Pantik. Dan mereka udah pernah ikut dalam pilkada gitu. Dede Yusuf kan di Demokrat sekarang kan ke koalisi Prabowo gitu. Artinya ini memang Jabar ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit Pantik gitu. Minimal konstituen yang tadi udah sebutkan, karena kan mereka masih memiliki konstituen sampai sekarang. Karena dirawat, kemudian mereka juga maju di pileg. Artinya yang maju di pileg otomatis akan memenangkan pasangan calonnya. Iya. Ini akan cukup berat nggak Pak bagi Anies dan Ganjar untuk memenangkan suaranya di Jabar? Ya cukup berat Pantik, karena memang tadilah gitu ya. Semua semua politisi elit atau misalnya mantan gubernur dan lain sebagainya ini ada semua di Pak Prabowo, Pantik, Ridwan Kamil, Deddy Mizwar kan dan lain sebagainya gitu, Deddy Yusuf. Nah ini juga akan menjadi pertarungan yang mungkin cukup ramai lah Pantik, di mana Deddy Mulyadi akan satu panggung dengan Ridwan Kamil, dengan Deddy Mizwar juga dengan mantannya Dede Yusuf juga kan. Di sebelah kiri ada Pak Aher, di sebelah kanan ada Pak UU gitu. Jadi memang tokoh-tokoh di Jabar ini mempunyai basis suara dan akan setidaknya turun gunung Pantik untuk memenangkan. Apalagi yang tadi disebutkan juga yang dalam di timnya Pak Prabowo, semua mereka sebagai calon legislatif juga. Oh iya, kecuali Ridwan Kamil lah ya. Kecuali Pak RK. Karena dia bukan targetnya di legislatif. Bukan dia mah. Di mana? Di rumahnya. Begitu Pak Yuda. Jadi memang bukan akan sedikit seru, mungkin akan seru. Lebih seru dibanding 2019. Tapi karena semua calon ketiganya itu mengharamkan politik identitas. Ini saya lihat gitu kan dari beberapa perwakilan ini mereka mengaku bahwa tidak akan menggunakan politik identitas di Jabar ini. Bukan di Jabar, di Pilpres kali ini. Mungkin ini akan memang berebut suara dengan ide-ide gagasan yang saya harap ini ide gagasan yang harus dikeluarkan, dikampanyekan ke masyarakat. Betul. Jangan sampai isu-isu sara dan identitas lah ya, intinya itu menjadi senjata di Pilpres sekarang. Iyalah, apalagi kan sekarang ditunjukkan juga lah bahwa dengan 3 calon ini bakal adu gagasan, adu program. Karena kan belum aja tadi kan deklarasi Gibran menunjukkan beberapa program unggulan. Kartu
kartu anak sehat Pak Antik itu dikeluarkan sama Gibran begini sama istrinya gitu. Artinya kan mudah-mudahan lah Pak Antik di Jawa Barat ini bicaranya soal gagasan gitu Pak Antik. Namun memang sebelum bicara gagasan ke depan, memang dari 3 capres ini ada semacam drama politik Pak Antik. Betul. Sebelum pencapresan Pak Antik ini kan dari mulai misalnya diawali oleh Anies akhirnya menggandeng Caimin, Demokrat pergi, begitu kan. Terus juga antara disebutkanlah bahwa ada perang dingin antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, gitu kan, sehingga terus juga mencuat Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Ganjar, namun akhirnya dengan Pak Mahfud juga. Terus ada di kubu Pak Prabowo bahwa akan menggandeng Erick Thohir dan lain sebagainya, ternyata ujungnya ada Gibran, terus putusan MK dan sebagainya. Memang drama politik sekali Pandai. Betul, artinya dinamika Pilpres sekarang itu dan drama-dramanya itu bukan dari arah grassroots, Pak. Betul, elit. Ini saya melihatnya jika terjadinya seperti ini, drama-drama yang kemarin terjadi itu drama-drama di kalangan elit. Betul. Gitu, Pak. Nah, ini kan sebetulnya yang menjadi bahwa masyarakat ini juga kita harus cerdas melihat drama politik. Jadi jangan sampai masyarakat harus menagih program sebetulnya Pak Antik. Betul. Harus menagih program apa nih yang memang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini gitu. Jadi jangan lagi terpolarisasi terhadap isu-isu yang memang dimainkan lah Pak Antik gitu. Tapi lebih kepada masyarakat tuh, ente mau ke Jabar, ente punya program apa? Iya, betul. Apa yang menjadi kebutuhan warga Jawa Barat gitu. Tapi yang santer itu kemarin polarisasi sekarang ini Pak, yang lagi santer apa? Politik sayang anak. Sayang anak. Politik sayang anak itu Pak JK yang ngomong ya Pak ya? Oh, Pak JK. Bukan saya. Itu kan kata Pak JK, tapi udah kejawab sama Pak Yusril. Kalau kata Pak Yusril, memang itu kalau sayang anak, tapi kan semua anaknya anak mantan presiden semua. Kalau kamu bisa nggak mendapatkan kesempatan itu, bukan anak presiden? Kan enggak. Iya. Itu clear lah ya. Clear gitu. Tapi saya kemarin ketemu Pak Aher nih. Sedikit ada bocoran kan? Bocor halus. Jadi bocorannya Pak Aher ini mengaku bahwa dirinya kembali ke Pileg untuk berebut kursi Senayan itu ditugaskan partai. Oh, pasti Pak. Dan saya berpikir bahwa tugas partai ini bukan hanya untuk melenggangkan dirinya ke Senayan, tapi membawa misi memenangkan Anies. Betul, Pak. Gitu, Pak. Dan terlihatnya ketika saya ngobrol kemarin tuh Pak Aher sangat optimis, Pak. Optimis bahwa Anies bisa unggul di Jawa Barat. Betul. Sama halnya ketika PKS dengan Pak Prabowo dulu. Jadi kata Pak Aher optimis menang katanya karena basis suaranya PKS itu akan mengikuti apa arahan dari koalisi di atas gitu kan. Kemudian juga Pak Aher memberikan cerita pengalamannya dulu itu kepada masyarakat gitu. Jadi dia dengan tagline kabuk tos raos deh. Gitu Pak Ida. Iya, tapi memang ya tadi juga kan disampaikan bahwa tadi kan kalau misalnya kita ditarik kepada koalisi Pilgub 2018 gitu benar, kan. Saya potong dulu ya. Belum selesai nih. Saya sedikit mencatat nih kemarin apa yang dikatakan Pak Aher. Jadi memang situasinya berbeda. Kalau dulu memang 60% 2 pasang capres waktu itu. Mungkin sekarang 3 pasang di 50% itu sudah sangat bagus. 50% kemenangan Amin Rais itu sudah paling tinggi. Itu kata Pak Aher. Artinya akan ada akan menargetkan di atas 50 gitu Pak di Jawa Barat. Iya. Tapi sekarang katanya meluas menghitungnya untuk memenangkan Pilpres di Indonesia bukan hanya Jawa Barat, tapi kita memikirkan Pulau Jawa gitu. Kemudian kenapa
memperkuat Anies membawa Caimin karena kata Pak Aher ini basis di Jawa Timur itu sangat kuat untuk pasangan Amin. Ya, aminkan aja dulu katanya. Itu tapi memang kan dilihat dari juga tadi Pak Prabowo 2 kali. Dua periode selalu memenangkan di Jabar, ditambah mungkin kemarin koalisi di Pilgub Pak Antik ya. Bahwa Sudrajat Saihu di nomor 2 setelah Ridwan Kamil UU dengan beda 3%. Ya, di ketiganya ada Dedi kan, dan keempatnya ada Pak TB dengan Pak Anton. Artinya kekuatan Pak Prabowo misalnya ketika digabungkan misalnya ke dari mulai Golkar tadi Dedi dan Demokrat, terus juga ada Partai Gerindra juga kan. Itu memang kalau saya lihat akan juga menarik Pak Antik. Ini kan berebut suara di Jabar ini, semua tokoh akan diturunkan Pak Antik. Iya. Akan diturunkan mulai dari ya tadi yang dijelaskan tadi. Nah, sehingga memang peta di Jawa Barat ini menurut saya ya Pak Antik akhirnya tidak bisa diklaim. Betul. Belum bisa diklaim oleh salah satu paslon. Iya. Tidak. Gitu. Salah satu paslon pun tidak bisa mengklaim bahwa Jawa Barat adalah basis mereka. Nah, benar. Karena kan Jawa Barat selalu dinamis orang-orangnya gitu. Kalau Prabowo berbicara kemarin basis di Jawa Barat, sekarang bergeser Pak karena ada PKS-nya di Anies. Betul. Dan memang beberapa politisi PKS dia mengaku akan kerja keras Pak. Iyalah. Akan kerja sebelumnya keras. Sekarang Pak Anies. Mereka ada kerja keras dan kata mereka bahwa meskipun di koalisi ini ada Nasdem dan Nasdem dan PKB yang akan bekerja juga PKS lagi katanya. Katanya nih ya. Tapi kalau dari pengamatan saya mungkin itu terjadi akan PKS karena satu tadi tokohnya juga dari koalisi itu ada di PKS kalau untuk Jabar ya. Ada juga sih sebetulnya di PKB ketua PKB Mas Huda. Mas Huda kan juga dia udah mengklaim akan maju di Pilgub Jabar kan. Tapi dari sisi ketokohan untuk Jabar masih kurang sih Pak. Betul, tapi memang dari setiap calon tadi ada masing-masing tokoh Jabar yang akan terjun ke arena kampanye Pak Antik gitu. Dan memang apa yang menjadi gagasan mungkin dari ketiga paslon ini yang mungkin diterima. Jadi ibaratnya mah nih ada 3, silakan masyarakat yang memilih Pak Antik. Betul. Kita hanya melihat dari segi pertarungan Pilgub dahulu gitu kan, terus komposisi koalisinya seperti ini, figur-figur yang akan kampanye juga banyak, tokoh di Jawa Barat yang akan turun, sehingga memang nanti mungkin yang mengena hati masyarakat lah yang akan dipilih Pak Antik. Gitu. Tapi kalau melihat sekarang saat ini jika Pilpres itu sekarang dilihat dari hitungan tadi tokoh-tokoh kayaknya Prabowo dapat lagi paling banyak di Jabar. Bisa jadi nanti karena amunisi tokohnya gitu, tapi kan itu juga sebetulnya belum menjamin Pak Antik bagaimana program ini yang memang tadi akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Kebutuhan Jabar hari ini gini, bukan urusan program yang akan menghilangkan suara Prabowo di Jabar. Tapi ada Gibran. Kenapa? Kayaknya nggak semua warga Jabar setuju dengan betul. Ada Gibran. Semuanya juga masih 50-50 Pak Antik antara ada Gibran, karena kan Gibran misalnya dilihat dari anak mudanya. Siapa tahu misalnya anak muda Jawa Barat juga tertarik gitu kan. Gitu melihat sosok Gibran gitu kan. Kalau misalnya melihat sosok Pak Anies itu jelas dia akademisi gitu kan. Intelektualitasnya tidak perlu diragukan. Melihat Pak Mahfud juga, Pak Ganjar dan Pak Prabowo dan Gibran ini memang semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan mungkin masing-masing. Banyak. Nah, kalau lihat Gibran banyak kurang banyak lebih. Ada lebihnya. Ada lebih. Ini lihat di Jawa Barat ya. Ada lebihnya ya. Ada lebihnya. Ya meskipun lebihnya 0, misalnya. Tapi kalau dari lihat di 2019 dari sisi ketokohan dan pengalaman
mungkin Sandiaga Uno lebih unggul dan bisa diterima di Jawa Barat. Tapi kan ini Jawa Barat itu sensitif akan kultur, Pak. Itu yang sulit, Pak. Kultur apa nih, Pak? Dari sisi kesukuan lah misal gitu kan. Dan kemudian ada, nah ini Pak yang harus belum terbahas nih ya dari tadi. Kan pendukung Prabowo itu ada yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Yang mendukung cebong kampret lah dulu ya. Nah cebong kampret ini dulu memang dia mendukung Prabowo dengan alasan tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah sekarang orang yang mendukung Prabowo atas tidak suka Jokowi akan diprediksi akan pindah ke Anies karena di situ ada Jokowinya, Pak. Menurut saya itu ya. Dan kemudian ada yang bilang dari survei itu diprediksi Pak Prabowo akan kehilangan sekitar 10%, 10% kalau nggak saya akan kehilangan elektabilitas 10% karena membawa Gibran dengan alasan tadi. Ada orang-orang yang suka Prabowo tidak suka Jokowi dan sekarang ada Jokowinya di situ. Begitu Pak, begitu Pak ya. Ya, tapi memang juga kan kita juga melihat beberapa ketika tokoh ini gesrut ke masyarakat misalnya tadi saya melihat video Deddy Mulyadi yang menanyakan ke beberapa warga pilih siapa gitu ya ketika misalnya dipasangkan dengan Gibran apakah masih tetap di Prabowo? Oh, masih. Itu kan yang bertanya Pak Deddy. Coba yang bertanya kamu. Mereka akan menghargai siapa yang bertanyanya. Tapi kan itu tadi gitu kan makanya ini akan adu strategi bahwa ketika ada jubir-jubir kampanye tim pemenangan di masing-masing calon, siapa yang bisa turun ke masyarakat dan mengambil hati masyarakat, Pak Andi? Karena mungkin ya untuk sekelas paslon ini memang ketika datang kampanye akbar bersalaman dengan warga sudah, tapi yang akan bekerja ini tim, Pak Andi. Jangan salah bahwa misalnya Pak Deddy Mulyadi punya kapasitas, Pak Aher juga dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu kan. Ditambah mungkin Pak UU juga punya basis massa dan lain sebagainya. Santri itu kan mereka akan bergerak, Pantik, di lininya masing-masing. Betul, mereka akan melihat ini yang suka membantu saya. Akan saya pilih misalnya presidennya, pendukungnya gitu, Pantik. Itu yang memang akan rame lah gitu. Kita tunggu aja apakah ada tsunami politik lagi di depan. Gitu. Karena mungkin ya menurut saya karena Pilpres ini permainannya di elit, tidak ada polarisasi di grassroots. Sepertinya akan ada ini lagi tsunami. Iya, politik. Dinamis lah kita masyarakat kita tuh dinamis. Dia akan cerdas dengan 2 kali periode kemarin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu akan semakin cerdas memilih. Seru lah ya. Seru, jelas. Kita lihat posisi di 2 bulan ke depan. Betul, karena nanti mungkin ya ke depan pertarungan Jabar ini juga akan menentukan pertarungan Pilgub nanti, Pak. Di Jabar itu nantilah itu yang akan kita bahas. Tapi intinya sih kita lebih kepada analisa yang cukup sederhana lah, dan umum juga kan. Dan ini menghitung dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Gitu. Ya ada beberapa bocoran-bocoran dikit. Gitu. Tapi kan tetap akhirnya kita akan melihat respon masyarakat dari berbagai lini masa lah, Pak Anting. Dari mulai program dan lain sebagainya itu kita serahkanlah pilihannya kepada masyarakat gitu Pak ke depan. Betul. Kemudian juga bagi pemirsa yang ingin mengusulkan tema yang akan diangkat boleh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube kita. Segala sesuatu kita serahkan kepada masyarakat yang menilai. Kita hanya memberikan pandangan saja dan siapapun yang akan menjadi presiden nanti itu adalah kehendak dari rakyat dan Allah Subhanahu wa taala. Oke.